Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman, tips dan trik dan cara memulai kerja online menggunakan Google AdSense. Sebenarnya ada dua, yaitu AdMob dan Google AdSense ya. Buat teman-teman yang suka nulis, kemudian bikin konten, itu bisa ke Google AdSense. Kalau teman-teman suka bikin aplikasi dan menghasilkan uang melalui smartphone, teman-teman bisa beralih ke Google AdMob, teman-teman. Jadi ada dua ya potensinya, tapi di video ini saya akan membahas yang Google AdSense terlebih dahulu. Karena kalau dibahas keduanya akan panjang banget durasinya, teman-teman. Jadi video ini akan saya kasih tema mengubah kebiasaan atau hobi menjadi penghasilan. Dan potensinya tidak tanggung-tanggung. Secara pengalaman saya pribadi, dalam 1 tahun dari satu channel saja itu menghasilkan 27.582,14 US dollar. Apabila di kurs rupiahkan itu kisaran 400 jutaan, teman-teman. Dan ini penghasilan bersih dari satu akun aja ya. Jadi potensinya itu besar banget. Dan saran saya sih memang teman-teman harus coba deh AdSense bule atau AdSense luar ya. Karena CPM-nya itu besar banget. Per 1000 view-nya kita bisa menghasilkan hingga 10 dolar, teman-teman. Jadi perbandingan sama AdSense lokal itu sangat jauh banget, bahkan 10 kali lipat. Bahkan per 1000-nya saya pernah mendapatkan CPM sebesar hampir 100 dolar, teman-teman. Untuk situsnya sendiri ini bisa dilihat teman-teman, google.com/miring adsense/start ya. Jadi bisa dilihat di bagian sini. Kemudian untuk mendaftarnya, teman-teman bisa langsung pilih ke kotak yang bertuliskan mulai. Tapi kalau sudah punya akun langsung aja login. Untuk kategori yang sesuai dengan kriteria ads di Google AdSense bisa dilihat di bagian sini. Nah, ini bisa dilihat ada kategori belanja, berita, kemudian bisnis industri, kemudian buku sastra, game, hewan peliharaan binatang. Jadi buat teman-teman yang punya peliharaan binatang maksudnya, ya entah kucing atau apa, bahkan ikan atau akuarium ya, itu juga bisa dijadikan konten dan bisa menghasilkan, teman-teman. Kemudian hobi dan waktu luang ini bisa masuk kategori vlog ya. Kemudian hukum dan pemerintahan, kemudian internet dan telekomunikasi ini bisa masuk ke tutorial. Kemudian kecantikan, kebugaran ini masuk ke olahraga atau tips trik merawat wajah dan lain sebagainya. Kemudian ada kesehatan, kemudian keuangan, komputer dan elektronik ini juga bisa mungkin game ya. Bisa juga tutorial-tutorial komputer, terus komunikasi online, makanan dan minuman, bisa juga ini tutorial resep makanan dan lain sebagainya. Dan yang suka olahraga juga ada kategorinya, otomotif kendaraan juga ada, bisa belajar nyetir mobil dan lain sebagainya. Jadi kategorinya itu banyak banget, teman-teman. Kemudian pekerjaan dan pendidikan ini juga bisa bikin tutorial belajar entah itu matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian yang suka travel ada juga kategorinya perjalanan, yang suka desain-desain rumah dan lain sebagainya masuk ke properti juga bisa. Kemudian referensi, rumah dan taman, sains. Dan ya ini bisa dilihat ya dan sebagainya. Kemudian untuk potensi yang bagus itu sebenarnya sih relatif, teman-teman. Setiap kategori ada potensinya. Tapi memang yang cukup gede potensinya yaitu hiburan dan sejenisnya lah. Ya, sesuai dengan kategori di sini tadi intinya agar iklannya itu muncul di konten kita. Tapi sebelum bikin konten kita harus melihat dulu potensinya, teman-teman. Dan untuk melihatnya kita butuh untuk masuk ke Google Planner. Google Planner ini fungsinya untuk mencari keyword yang banyak pencarinya, teman-teman, dan kita juga bisa melihat potensi CPM atau cost per mile atau CPC ya, cost per kliknya itu di bagian sini. Untuk situsnya sendiri ini bisa dilihat agak panjang, teman-teman, karena ya ini langsung masuk ke page-nya ya. Untuk apa namanya? Situs resminya langsung sampai sini aja. Ini saya hapus. Nah, sampai sini aja, teman-teman. Masuk aja di situs ini ads.google.com intlen home tools keyword planner, atau langsung diketikkan di Google Google keyword planner gitu aja. Nanti tampilannya kayak gini, choose the right keywords. Kemudian masuk aja go to keyword planner dan tunggu sebentar, tampilannya akan dibawa ke tampilan kayak gini. Ini masih loading, teman-teman, sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya tentunya.
Dan kita bisa masuk ke bagian tools ini ya. Kemudian akan muncul opsi-opsi kayak gini teman-teman. Kita langsung masuk aja keyword planner di bagian samping kiri, paling kiri nomor 2 dari atas. Kita masuk, kemudian langsung aja pilih kata kunci di bagian sini. Misal kita game ya, kita masukkan game. Kemudian dapatkan hasil dan tunggu sebentar. Ini masih proses. Nah, untuk pencarian bulanannya ini cukup gede, rata-ratanya 100.000 hingga 1 juta pencarian untuk keyword game. Jadi potensi untuk membuat konten game itu cukup gede banget ya. Tapi usahakan game-game edukasi aja agar bermanfaat buat viewer-viewer teman-teman. Jadi kalau game yang melalaikan kan itu ya sisi negatifnya cukup tinggi ya. Kemudian apabila kita ingin mencari keyword yang lain, kita bandingkan game dengan vlog ya, vlog, kemudian horor misalnya, horor. Nah, sebentar, tulisan horornya keliru tadi, horor enggak pakai koma, tapi langsung aja di enter. Kemudian dapatkan hasil. Nah, di sini akan muncul perbandingannya teman-teman. Untuk game pencarian bulannya cukup tinggi. Kalau vlog itu 1000 sampai 10.000, kalau horor 1000 sampai 10.000. Tapi di sini kita butuh untuk memastikan juga untuk wilayahnya. Kalau ini kan Indonesia ya teman-teman, bahasanya juga Indonesia. Jadi ini perbandingannya. Untuk CPM-nya ini bisa dilihat kalau untuk game memang lebih kecil. Kalau untuk vlog lumayan besar, 6 ribuan. Kalau untuk horor itu 18.000, cukup tinggi ya untuk ads yang akan kita dapatkan apabila membuat konten horor. Tapi ya relatif sih, untuk iklan biasanya mengikuti dari history orang-orang yang browsing itu tadi ya, sesuai dengan browser yang digunakan. Nanti datanya itu akan kesimpan di browser yang digunakan dan iklannya akan tampil sesuai dengan data yang didapat di browser itu tadi teman-teman. Untuk keyword turunannya ini bisa dilihat ada Minecraft, itu cukup gede pencariannya 100.000 hingga 1 juta. Kemudian GTA ini game ya, itu 100.000 sampai 1 juta. Jadi buat teman-teman yang bikin konten game, kalau mengenai GTA itu potensinya besar teman-teman. Tapi ya tidak melulu GTA doang ya, karena banyak banget game-game yang populer yang tersedia di internet yang kita bisa beli maksudnya. Ya memang setidaknya harus beli sih kalau game-game besar kayak gitu. Kalau game-game kecil ya bisa kita download gratis di Google Play Store. Ya game smartphone maksud saya. Dan biasanya pemula itu asal bikin konten ya teman-teman. Kalau misal di YouTube, kalau blog asal nulis aja, padahal harus riset terlebih dahulu. Riset ya seperti ini tadi, kita mencari niche yang banyak pencarian bulanannya, sehingga potensi waktu kita bikin konten pasti ada yang lihat. Kalau pencarian bulanannya misal cuma, sebentar saya cari yang kecil. Nah, ini 100 sampai 1000 misalnya ya. Jadi waktu kita upload konten, entah itu berbentuk artikel di blog atau berbentuk video di YouTube, nah pencarian bulanannya kan sedikit. Jadi potensinya waktu view-nya kita dapat itu juga sedikit teman-teman. Karena data di sini itu sudah menunjukkan pencarian bulanannya atau penelusuran bulanannya rata-rata ya 100 sampai 1000 ini aja. Itu sebulan ya teman-teman. Jadi kalau dibagi 30 hari, misal kita ambil yang 100 aja ya, karena mudah dibaginya. 100 ini dibagi 30 hari teman-teman. Kalau kita jadikan sebulan itu 30 hari. Jadi pencarian bulanannya itu sedikit banget ya. Itu pun kalau kita page one ya, entah di Google Search atau di YouTube, kita akan dapat traffic atau view. Kalau kita halaman kedua, ketiga, atau keempat, ya potensi dapat view atau trafficnya itu ya makin kecil teman-teman. Jadi bisa disebut view-nya itu ya hampir gak ada mungkin ya. Kalau sehari mungkin satu atau dua, bahkan mungkin terbanyaknya 10. Kalau kita mencari keyword yang banyak pencarian bulanannya, kemudian kita jadikan konten, entah itu berbentuk artikel atau bentuk video, maka
potensi dapat trafficnya atau view-nya itu juga besar. Misal yang seperti ini nih, ini Grand Theft Auto 5 ya, itu 10.000 sampai 100.000. Ini satu keyword. Kalau kita masukkan ke tag, nah ini masuk ke bagian optimasi ya, ke tag. Nah itu akan ada mungkin sekitar 30. Jadi misal ini satu, kemudian ini dua, jadi ditambahkan teman-teman. Kita ambil yang terkecil aja, ini 10.000. Kemudian yang ini 1.000. Nah, jadinya kan 11.000 ya. Tagnya itu harus full sesuai dengan 500 karakter. Kalau di YouTube kan tagnya maksimal 500 karakter. Nah, itu dibagi-bagi. Kalau misal ini apa namanya keywordnya, anggaplah ini 20 sebentar, 15 lah, sekitar 15 karakter. Jadi ya kita isi tag itu sampai full gitu, kalau bisa sampai full. Ada 3 lapis tag yang mungkin saya akan bahas secara independen nanti ya di video khusus, karena kalau ini saya bahas terus itu durasinya akan panjang banget, karena memang apa namanya susunan untuk SEO itu sangat mendetail sekali teman-teman, karena berdasarkan data, bukan asal ketik keyword kemudian bikin konten. Nggak kayak gitu teman-teman, karena ada research, kemudian lapisan keyword yang potensial, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar konten kita itu bisa page one atau menempati halaman pertama Google Search ataupun YouTube Search. Jadi traffic yang kita dapatkan itu juga akan besar. Jadi kita bikin karya atau konten itu nggak asal-asal ya, sehingga yang kita dapatkan nantinya itu sesuai dengan setidaknya hasil kerja keras kita. Nggak sekedar bikin konten kemudian kita tinggal, nggak gitu teman-teman. Secara garis besar, SEO itu ada 3 susunan ya, yaitu judul, deskripsi, dan tag, dan harus saling berhubungan atau relevan. Sehingga apa namanya indeks yang akan kita dapatkan, keyword-keyword yang akan ditelusuri oleh botnya si Google atau si YouTube itu akan per kata ya, per kata, dan akan digandeng-gandengkan gitu teman-teman. Jadi mungkin akan saya praktekkan di video berikutnya ya, mungkin anggap ini part 1 atau bagian pertama, karena memang untuk praktek sendiri agak kompleks. Ini di apa namanya disusun di Notepad atau WordPad gitu, keyword-keywordnya ini teman-teman dengan koma-koma. Nanti setelah disusun sampai 500 karakter maksimal ya, mungkin akan saya contohkan sebentar. Kita bisa buka Notepad, kemudian ini kan ada keyword film horor terserah misalnya, kita kopas, kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita kasih koma. Nah, di sini tuh kita apa namanya kita simpan ya keyword-keyword yang potensial, yang setidaknya minimal satu keyword itu 10.000 sampai 100.000 pencarianan bulanannya. Sehingga waktu digabung-gabung nanti akan besar banget untuk total apabila kita jumlah dengan angka. Ini punyanya Google ya untuk planner ini, sehingga untuk validasi pencarian bulanannya itu ya tergolong valid gitu teman-teman. Memang Google Planner itu difungsikan untuk keyword-keyword yang relevan, dan angka untuk penelusuran bulanannya itu dibuka kayak gini atau disuapkan ke publik. Nah, misal ini aja film horor, sebentar ini saya geser ke kanan aja. Film horor paling seram. Saya kopas lagi. Nah, di sini habis dikasih koma, nah di apa namanya paste lagi. Ini disusun terus sampai 500 karakter mentok, atau ya biasanya sih nggak bisa bulat ya. Mungkin 495 atau 498. Ya kadang-kadang kita bisa aja mentokin ke 500, tapi tergantung susunan karakter ini. Ini kan kalau kayak gini keywordnya itu ada 4 kata, film horor paling seram. Jadi apa namanya ini aja udah berapa karakter ditambahkan ini. Jadi kadang nggak bisa bulat teman-teman, tapi yang jelas diusahakan semaksimal mungkin, maksimalnya ya 500 karakter itu tadi, dan kita akan praktek di video berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendalami Google AdSense. Jadi bisa teman-teman praktekkan dengan mengikuti part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Nanti akan saya jadikan bagian-bagian atau pecahan-pecahan, karena kalau dijadikan satu itu akan panjang banget durasinya, dan saya sendiri punya waktu untuk buat mengerjakan bisnis yang lain ya. Jadi channel Hana Kops ini saya gunakan untuk berbagi atau sharing ilmu
dari pengalaman yang saya sudah praktekkan sebelum-sebelumnya. Bahkan sekarang juga saya lagi bikin channel-channel baru lagi untuk ya setidaknya aset digital di masa mendatang. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain, barangkali ada video bisnis online atau motivasi yang belum teman-teman tonton sehingga bisa teman-teman tonton terlebih dahulu untuk mengambil manfaat dari video saya tersebut. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.